Pengertian komputer. Pada mulanya, istilah komputer menjadi julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik dengan menggunakan alat hitung maupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer diperkenalkan sebagai perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal ini sendiri terus mengalami pergeseran hingga kini. Komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Kemudian, komponen yang satu dan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berdasarkan kepada data, prosedur, dan serta program yang telah dirumuskan. Pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama, Daniel H. Sanders. Daniel H. Sanders sendiri mendefinisikan komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang dapat memanipulasi data secara tepat dan cepat, kemudian diorganisasikan dan dirancang secara otomatis. Selain itu, komputer berfungsi menerima serta menyimpan data dan diproses serta menghasilkan sebuah output berdasarkan pada instruksi-instruksi yang ada pada suatu memori. Yang kedua, Larry and Nancy Long mendefinisikan komputer sebagai alat elektronik yang digunakan dalam menghitung dan mampu melaksanakan serta menginterpretasikan perintah, di antaranya seperti input, output, operasi logik, serta perhitungan, dan lain-lain. Yang ketiga, V.C. Hemezerzik mendefinisikan komputer sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat dalam menerima informasi input digital. Selain itu, komputer juga dapat memproses sesuai dengan program yang diminta serta tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Adapun beberapa fungsi komputer, di antaranya, yang pertama, sebagai alat yang akan mempermudah kerja perkembangan komputer. Yang kedua, sebagai sarana informasi. Yang ketiga, sebagai sarana kontrol. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Dan yang kelima, sebagai sarana hiburan. Sejarah perkembangan komputer. Yang pertama ada generasi pertama atau tabung vakum. Yang kedua, generasi transistor. Yang ketiga, generasi IC. Yang keempat, generasi mikroprosesor. Dan yang kelima, generasi AI. Generasi pertama. Pada tahun 1946, komputer diciptakan melalui tabung vakum sebagai komponen utamanya dan beratnya sendiri hampir 30 ton. Namun, hal ini sangat tak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini juga masih dapat menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya juga menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer. Pada waktu tertentu juga membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan suatu program. Contohnya adalah komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial dengan ukuran besar dan IBM 705 serta dirancang pada tahun 1959 untuk kebutuhan industri. Generasi transistor. Generasi tabung vakum yang mengalami perkembangan sehingga tergantikan juga oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Generasi ini sendiri mulai digunakan pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki diantaranya adalah ukuran yang lebih kecil, tak terlalu panas, serta resiko mengalami kegagalan cukup kecil. Generasi ini juga sudah tidak lagi menggunakan berbagai bahasa mesin seperti sebelumnya. Digantikan juga dengan menggunakan bahasa Fortran serta bahasa COBOL. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komputer transistor tentu masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tabung vakum. Generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor pada komputer ini diperkecil dan diletakkan pada IC bersamaan dengan beberapa resistor serta kapasitor.
Komputer generasi ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya, komputer generasi ini kecepatannya yang cukup efisien. Selain itu, komputer generasi ini merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor serta keyboard. Setelah mengalami kemajuan, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan kertas, komputer ini jauh lebih laris di pasaran. Generasi mikroprosesor. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer serta perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah juga internet. Tampilan monitornya juga masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan juga sebuah chip sebagai memori komputer. Generasi AI atau AI. Generasi yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan, dengan teknologi ini, kamu juga dapat menginput bahasa yang digunakan dalam sehari-hari dengan menyesuaikan keadaan serta mempelajari lingkungan sekitar. Generasi AI yang terbaru adalah komputer Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Meskipun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil serta sederhana, tetapi tetap memiliki kecepatan serta kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, komputer AI juga digunakan pada tablet, notebook, dan sebagainya.